Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsinya, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil haram." Barang siapa yang menyakiti kekasihku, wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya. Siapakah wali-wali Allah? Para nabi dan rasul, para ulama, salafus saleh, kemudian para ahlul Quran dan ahli ibadah. Itu wali-wali Allah. Dizolimi itu wali-wali Allah, Allah perangi. Itulah kenapa bangsa kita banyak terjadi bencana. Jemaah yang dirahmati Allah, angkat tangan yang hadir di sini yang pernah mendengar Brunei Darussalam tertimpa bencana alam sekali saja diberitakan. Pernah mendengar di televisi, di medsos, ada tidak? Brunei terkena bencana alam sekali seumur hidup? Belum pernah. Padahal nempel di Kalimantan kan? Tapi kita tidak pernah mendengar kalau Brunei ini ada musibah. Indonesia bagaimana? Indonesia bagaimana jemaah? Tiap hari ada bencana. 6 bulan pertama dari Januari sampai Juni, 1 Januari sampai 25 Juni, tercatat Indonesia mengalami 1903 bencana alam. 6 bulan, cuma 6 bulan. Hampir 2000 bencana alam terjadi di tanah air kita. Brunei seumur hidup tidak pernah terdengar. Kenapa demikian? Saya sampaikan kembali tentang peran serta dan kontribusi umat Islam terhadap kemerdekaan NKRI. Jauh sebelum kita merdeka, Bapak Ibu, di Palestina ada ulama-ulama yang sudah berperan penting dalam upaya membantu kemerdekaan Indonesia. Saya menolak lupa dalam sejarah. Tahun 1944, cucu cicit Rasulullah SAW, Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini, beliau adalah mufti Yerusalem, mufti Al-Quds, imam besar Masjidil Aqsa. Beliau menyampaikan kepada rakyat Palestina, kepada rakyat Syam, bahkan ke bangsa Arab di dunia, bahwa Indonesia sudah merdeka dan Indonesia harus kita bantu dimerdekakan. Dan beliau inilah yang menyeru kepada rakyat Palestina untuk berinfak, bersedekah, membantu kemerdekaan Indonesia. Dan ini disambut baik oleh rakyat Palestina, Bapak Ibu. Rakyat Palestina mereka bersedekah, mengumpulkan harta mereka, membantu perjuangan kemerdekaan NKRI. Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang Bapak Ibu saksikan, yang kedua di samping beliau, ini adalah Syekh Muhammad Ali Thohir, orang paling kaya di Palestina saat itu. Beliau mengumpulkan, mengambil semua uangnya di bank, beliau ambil sampai kosong uangnya di bank. Beliau sumbangkan untuk membiayai kemerdekaan Indonesia. Maka diundang para petinggi bangsa kita. Contohnya Kiai Haji Agus Salim, diapit oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dan Syekh Ali Thohir. Ini Kiai Haji Agus Salim diongkosin terbang dari Palestina, dari Indonesia ke Palestina, dari Jakarta, dari Halim Perdana Kusuma ke Indonesia, ke Palestina. Pulang pergi, dikasih hotel. Ini harta-harta kami ambil untuk membantu membiayai kemerdekaan NKRI. Dan ini Bapak Ibu, Dr. Muhammad Hatta, diapit di samping, didampingi oleh Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini, mufti besar Palestina. Nah, Bapak Ibu dan rahmatullah, bahkan peristiwa proklamasi dibacakannya kemerdekaan NKRI, naskahnya disampaikan kepada dunia, itu di rumahnya seorang ulama keturunan Arab yang tinggal di Jakarta, Jalan Pegangsaan Timur. Ini bukti peran ulama dan umat Islam kepada bangsa kita. Tapi apa yang terjadi hari ini? Ulama-ulamanya ditangkap dan dipenjara. Ini artinya bangsa kita tidak tahu terima kasih. Maka apa kata Allah? Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsinya, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil haram." Barang siapa yang menyakiti kekasihku, wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya. Siapakah wali-wali Allah? Para nabi dan rasul, para ulama, salafus saleh, kemudian para ahlul Quran dan ahli ibadah. Itu wali-wali Allah. Dizolimi itu wali-wali Allah, Allah perangi. Itulah kenapa bangsa kita banyak terjadi bencana.
Jamaah yang dirahmati Allah, angkat tangan yang hadir di sini yang pernah mendengar Brunei Darussalam tertimpa bencana alam sekali saja diberitakan. Pernah mendengar di televisi, di medsos, ada tidak? Brunei terkena bencana alam. Sekali seumur hidup. Belum pernah. Padahal nempel di Kalimantan kan? Tapi kita tidak pernah mendengar kalau Brunei ini ada musibah. Indonesia bagaimana? Indonesia bagaimana jamaah? Tiap hari ada bencana. 6 bulan pertama dari Januari sampai Juni, 1 Januari sampai 25 Juni, tercatat Indonesia mengalami 1903 bencana alam. 6 bulan, cuma 6 bulan. Hampir 2000 bencana alam terjadi di tanah air kita. Brunei seumur hidup tidak pernah terdengar. Kenapa demikian? Kita tanyakan pada Presiden Brunei, pemimpin Raja Brunei Darussalamnya. Ini saya undang nih, beliau, biar beliau sendiri yang menjelaskan kenapa Brunei tidak pernah diberitakan terkena bencana alam. Bapak Ibu, inilah dia, Sultan Hasan Al-Bolkiah, Al-Hajj Hasan Al-Bolkiah. Kita doakan beliau sehat walafiat. Ya, rindu kita punya pemimpin seperti beliau. Menyentuh mengenai keberkatan, kita ingin melihat syiar Islam di negara ini bertambah teguh dan menjaga. Kita ingin tegaskan bahawa negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang sentiasa mementingkan ibadat kepada Allah. Ia dipandu oleh sistem MI yang telah berjalan sekian sejak ratusan tahun. Sistem MI sudah telah terbukti amat mesra pada dunia, sehingga siapa saja yang datang berkunjung ke negara ini akan berboleh pengalaman manis, dapat menikmati suasana aman dan harmoni. Pertahankanlah kebenaran dalam agama dan banyak pihak tidak menyukai. Nah, subhanallah, itu kata-katanya mantep banget, jelek banget. Betul ya Bapak Ibu ya? Luar biasa. Ini rahasia kenapa Brunei tidak pernah terkena bencana alam. 1. Negara Brunei Darussalam adalah negara yang berdasarkan syariat Islam. 2. Negara Brunei Darussalam mementingkan ibadah kepada Allah. Sistem pemerintahannya, yang ketiga, sistem pemerintahannya berdasarkan MIB, Melayu Islam Berjaya. Ya, selalu menjadi satu prioritas menzahirkan Islam di muka bumi. Yang keempat, pertahankanlah kebenaran dalam agama, sekalipun banyak pihak yang tidak menyukainya. Ini. Di kita pernah mendengar ada seorang pejabat petinggi mengatakan untuk membangkitkan dan membuat bangsa kita terbangun harus ada revolusi mental. Dan revolusi mental ini kalau mau berhasil harus dijauhkan antara politik dari agamanya. Agama harus disingkirkan dari politik. Nah, hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Seperti inilah jadinya. Indonesia. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak putus semangat, tidak patah semangat berkaitan dengan situasi bangsa kita hari ini. Betapapun bangsa kita hari ini carut marut, Bapak Ibu dan dirahmati Allah, kita tidak putus asa. Kenapa demikian? Ada kabar gembira dari Palestina, Bapak Ibu. Kabar gembira dari para habaib, kabar gembira dari para ulama di seluruh dunia. Wabil khusus maksud saya adalah dari Timur Tengah. Apa kabar gembiranya? Islam akan bangkit dari timur. Bapak Ibu akan dirahmati Allah. Kalau kita lihat peta dunia, dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya di muka bumi, tinggal Indonesia, Malaysia, Asia Tenggara, Nusantara yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Afrika sudah di zaman Nabi Musa AS. Mesir, Afrika. Bahkan di Afrika Mesir ini pernah muncul ulama besar yang kemudian memimpin dunia, memenangkan perang salib, perang sabit. Solehuddin Al-Ayyubi dari Mesir. Dari Eropa ada Muhammad Al-Fatih. Ya, Turki.
mampu menguasai dunia. Muhammad Al-Fatih tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Di usianya yang ke-22 tahun menguasai 21 negara. Luar biasa. Arab sudah di zaman para nabi dan rasul, di zaman para sahabat, dinasti Umayyah, Abbasiyah. Yang belum ternyata untuk memimpin kebangkitan Islam adalah Asia Tenggara. Dan Asia Tenggara siap dipimpin Indonesia. Maka tidak salah kalau saya Ismail Azan bermimpi, beliau mimpi bertemu Rasulullah SAW. Seperti apa mimpinya? Ini cerita beliau. Bukan hanya satu ulama yang bermimpi bertemu Rasulullah SAW, lalu Rasulullah menyebutkan Indonesia. Ulama lain yang juga mengalami hal yang sama adalah Al-Habib Muhammad Alawi Al-Makki rahimahullah. Tapi rahmati Allah, Habib ini pun sama, beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan dalam mimpinya beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah berlari dengan sangat cepat, tergesa-gesa. Ya Rasulullah, limadha anta tusri ilaina anta dhahib? Ya Rasulullah SAW, kenapa anda tergesa-gesa? Kemana anda akan pergi? Ana dhahibun ilal Gaza, sauqatilul yahuda wa ummati fi Gaza. Aku akan berangkat ke Gaza. Aku ingin memerangi bangsa Yahudi yang membantai umatku di Gaza. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian aku ikut ya Rasulullah. Tapi tiba-tiba ketika sampai di hadapan sebuah pasukan yang sangat banyak, Rasulullah berhenti dan melambaikan tangan. Ya, Al-Habib Muhammad Alawi Al-Makki mengatakan, "Ya Rasulullah, man haula ma aksar ajaduhum?" Ya Rasulullah, siapa mereka? Manhum ya Rasul, siapa mereka? Betapa banyak jumlahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Hum ummati alladina yuhibbunani bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku, orang-orang yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Hum ikhwanukumul muslimun al-Indonesia. Mereka adalah orang-orang Islam Indonesia yang sangat mencintaiku. Wa ana uhibbuhum bisyiddah, dan aku pun mencintai Indonesia. Humul ladina yuharrirukum min zulmil yahud wa yu'adduna al-qudsa ila rihabikum. Merekalah yang akan membebaskan negeri kalian dari Yahudi, dan merekalah yang akan membebaskan Masjidil Aqsa dikembalikan kepada umat Islam dunia. Bapak Ibu, mimpi itu dilengkapi oleh mimpinya para penghafal Quran Palestina. 2016 saya berkunjung ke Palestina. Ya, saya mendengar berita 2015, beberapa bulan di bulan Ramadan sebelumnya, itu 5 remaja penghafal Quran, mereka bermimpi Rasulullah hadir dalam mimpi mereka. Dalam mimpi mereka. Kepada para penghafal Quran ini Rasulullah SAW bersabda, "Ya ahla Syam, ya ahlal Gaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahuda wa yu'aduna al-qudsa ila rihabikum ikhwatukumul muslimunal Indonesia." Itulah kenapa kita utamakan, kita muliakan para penghafal Quran. Mereka adalah anak-anak yatim piatu yang orang tua mereka sudah syahid dan syahidah. Rumah mereka dihancurkan Yahudi, mereka yatim piatu. Kita biar